Ya, dan masih bersama kami, kita masih membahas mengenai menyambut Asian Games 2018. Anda juga kami undang untuk berpartisipasi di lantai telepon 02151551111. Dan kalau tadi bicara mengenai anggaran, mungkin di Inasgok sendiri, karena ini kan ingin menjadi tuan rumah yang baik begitu ya, tapi mungkin ada dananya yang sudah diajukan, tapi kalau memungkinkan akan meminta dukungan dari pihak swasta, misalnya mengajak kerjasama, atau sejauh ini bagaimana untuk sponsorship? Betul, kami sudah merencanakan kebutuhan anggaran. Pelaksanaan Asian Games itu kurang lebih sekitar 5,6 triliun kebutuhannya. Dan dibagi menjadi 2 tahun 2017 dan 2018. Ya. Tahun 2017 kami mendapat 2 triliun, sehingga kekurangannya yang sudah masuk kepada RKAKL ataupun DIPA 1,790 triliun. Kami mengajukan kembali kekurangan 1,1. Andai kata ini nanti oleh pemerintah disetujui, sebetulnya kami masih kurang lebih 540 miliar. Nah, 540 miliar ini akan didukung adalah dari sponsorship. Okay. Kami mempunyai target sponsorship kurang lebih 1,1 triliun. Dan sekarang sudah tercapai 85% dari 1,1. Jadi kami optimis kalau kekurangan dana yang harus kita dukung dari sponsor bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi ya. Namun kami juga sebagai penyelenggara harus mempertimbangkan kalau ada hal-hal yang muncul pada saat-saat penyelenggaraan yang harus dikeluarkan anggaran. Nah ini juga akan kita ambilkan dari sponsorship. Oke. Baik, ini tampaknya sudah pemirsa yang mau berpartisipasi. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baik. Tampaknya terputus. Nah, kalau tadi kita artinya kalau untuk sponsorship sudah cukup aman begitu ya, Pak? Ya, sementara ini kebutuhan, tapi mungkin kalau ada hal emergencies atau contingencies kita juga masih memerlukan dana. Oke, baik. Ya. Nah, sejauh ini kendalanya apa saja sih? Misalnya dalam persiapan untuk Asian Games 2018, kalau tadi dana sudah mungkin teratasi, apakah ada kendala-kendala lain? Kendalanya adalah waktu. Oke, dikejar waktu. Iya, dikejar waktu. Sebagai contoh, kami baru bisa menggunakan dana ini 30 Juni tahun 2017. Dengan anggaran 2 triliun harus terserap 6 bulan. Wow, oke. Namun ya kami bersyukur sampai saat detik ini kita bisa menyerap 93,56% dari 2 triliun dengan waktu yang ada. Yeah. Ini yang kami kendala-kendala ini yang sekarang kami hadapi waktu yang ada, sehingga dan kami mendapat keleluasan di Kepres untuk proses pengadaan. Apakah itu mau penunjukan langsung atau apapun, kami diberi keleluasaan. Ini yang menyebabkan kami lebih fleksibel di dalam memproses ini. Namun walaupun bagaimana, karena ini penggunaan keuangan negara, kami harus taat kepada aturan-aturan yang ada di pemerintah. Iya, tetap harus berhati-hati ya, begitu, karena ini masalah keuangan negara. Iya, baik, kembali ke tadi Pak Gatot, ketua bicara tahun 2018 ini kan juga adalah tahunnya politik begitu ya. Ini artinya kan kalau kita juga ingin menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan untuk olahraga di Indonesia begitu ya. Kan takutnya ada juga politisir terhadap atlet-atlet gitu ya. Karena kan kemarin juga kita melihat bagaimana misalnya masalah bonus, masalah segala macam akhirnya dipolitisir juga. Kita antisipasinya seperti apa tadi di 2018? Ya, terima kasih. Ya, memang itu sudah kami antisipasi. Yang pertama itu misalnya di ranah DPR. Kami itu mitranya adalah Komisi 10. Kami harus angkat topi setinggi-tingginya kepada Komisi 10. Komisi 10 mengatakan bahkan kita semua wajib untuk mendukung suksesnya Asian Games. Dan DPR pokoknya hanya fokus kepada tupoksinya, scope of work-nya, dan DPR sibuk dengan kepentingan sendiri di 2018. Mereka tidak ingin macam-macam gitu. Fine, kita angkat topi untuk itu. Yang kedua adalah kami sadar bahwa 2018 itu kan sangat krusial. Berarti kami harus introspeksi diri. Hal-hal yang terjadi di 2017 jangan sampai terjadi di 2018. Karena kalau 2018
itu ada isu kecil saja, ya, itu yang menggoreng itu akan banyak sekali. Kemudian salah satu solusi untuk itu ya kami harus perform dengan baik. Karena kalau enggak pasti akan disodok sana sodok sini dan sebagainya. Gitu. Oke, baik, tahan dulu, kita sapa dulu pemirsa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Slamet. Bapak siapa di mana? Pak Slamet. Pak Slamet. Oke, silakan Bapak. Kita pernah. Halo Pak. Dari mana Pak Slamet? Silakan langsung saja pertanyaannya. Enggak, Bu. Agen BIM sekarang perintah agen BIM kita di tahun. Oke, Pak Slamet dari Sumatera, tampaknya sinyalnya agak kurang bagus ini Pak. Halo Pak. Oke, baik, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon 021515511. Silakan, tadi Pak Gatot terpotong. Ya, karena saya sedikit ya, tadi nyebut-nyebut masalah prestasi atletik ya. Jadi atletik itu terakhir pada saat Asian Games di Incheon itu Maria Londa bisa menyumbangkan medali emas. Kita harapkan nanti pun di Asian Games 2018 juga akan mendapatkan medali emas. Bahkan ada satu nomor lain untuk atletik juga diharapkan mendapatkan medali emas. Poinnya adalah atletik atau PASI dalam konteks ini Pak Bob Hasan selaku Ketua Umum sangat committed sekali. Bahkan saking eagernya pada saat pertemuan di kantor Pak Wapres itu seminggu lalu itu beliau menanyakan kepada Pak Menteri PUPR Pak Basuki kapan kami itu bisa latihan di GBK gitu. Yang dimaksud adalah bisa di tracknya Stadion Utama ataupun di tracknya Stadion Madia. Dan saat itu juga dibalas, direspon sangat positif oleh Pak Menteri PUPR. Silahkan kalau menggunakan GBK, karena nanti Januari pun bisa digunakan. Hanya saja rumput di Stadion Madia mungkin baru betul-betul well perform itu di bulan Februari. Jadi atletik sekira dengan kembali terintegrasinya di Senayan itu akan memacu prestasi mereka. Karena selama ini, bahkan kemarin sempat dibalik sama Pak Menteri PUPR, Pak Bob, latihannya di mana selama ini? Latihannya di Bogor itu maksudnya di Pakansari. Kemudian yang satu lagi latihan ada di beberapa daerah tertentu. Jadi untuk atletik, dan atletik itu hanya salah satu contoh. Cabur-cabur lain juga berusaha ingin latihan sebaik-baiknya. Ada satu hal yang menarik itu. Stadion Utama ini kan menjadi semacam kayak ikonnya ya, ikon dari Asian Games. Tadi Pak Eri sudah menyebutkan tentang pembukaan dan closing kemudian banyak kami dapat pertanyaan dari netizen gitu. Bagaimana dengan sepak bola? Sepak bola itu kan dimainkan di Jawa Barat ya. Sepak bola cewek di Jakabaring. Kami tidak mengagendakan khususnya di Inaskok untuk mengagendakan cabur sepak bola di Senayan. Mereka seneng banget gitu, kepengennya. Berharapnya seperti itu karena ya. kualitas lampunya itu menjadi the best. Ya, over the world ya. Kecuali nanti kalau ada Olimpiade di Tokyo, poinnya adalah mereka nyoba, tapi kan sudah digunakan opening, closing, dan atletik gitu. Jadi tersebar. Karena kalau bahasanya Pak Jokowi waktu beliau menjadi gubernur, saya masih ingat tanggal 7 Agustus 2014 beliau mengatakan Asian Games ini miliknya Indonesia, bukan hanya miliknya Jakarta. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara. Tetaplah bersama kami.